Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang the basic concept of algorithm. Secara sederhana, algoritma adalah urutan langkah-langkah logis untuk menyelesaikan suatu masalah. Misalnya, mau bikin mie instan, langkah-langkahnya apa? Yang pertama, rebus air. Yang kedua, masukkan mie. Lalu tunggu selama 3 menit. Lalu tambahkan bumbu, dan terakhir aduk dan siap disajikan. Itu contoh algoritma dalam kehidupan nyata. Serangkaian langkah yang kalau dijalankan urut bakal menghasilkan hasil yang diinginkan. Dalam komputer, prinsipnya sama, cuma bedanya langkah-langkah itu dijalankan oleh mesin, bukan manusia. Sebuah algoritma gak bisa asal-asalan. Algoritma yang baik punya beberapa ciri utama. Yang pertama, jelas dan terdefinisi. Setiap langkah harus bisa dimengerti dan dijalankan. Nggak boleh ambigu. Yang kedua, berurutan, yaitu harus ada urutan yang logis dari awal sampai akhir. Yang ketiga, berakhir. Algoritma harus punya titik selesai. Kalau enggak, bakal jalan terus tanpa hasil, alias infinite loop. Dan yang keempat itu efisien. Langkahnya harus sesingkat dan seefektif mungkin buat hasil yang sama. Lalu yang terakhir ada input dan output yang jelas. Harus tahu apa yang masuk dan apa yang keluar, yaitu input dan output. Contoh, algoritma untuk menjumlahkan dua angka. Inputnya A dan B. Prosesnya adalah A plus B. Outputnya hasil penjumlahan. Simple tapi jelas, itu kuncinya. Sekarang, gimana cara kita menulis atau menggambarkan algoritma? Ada tiga cara umum. Yang pertama, deskripsi naratif atau langkah-langkah kalimat, seperti contoh mie instan tadi. Ditulis dalam bentuk bahasa sehari-hari. Yang kedua, pseudocode. Ini bentuk setengah bahasa pemrograman. Yang ketiga, ada flowchart. Ini bentuk visual, pakai simbol seperti kotak, panah, dan belah ketupat buat nunjukin alur proses. Flowchart itu penting banget kalau kamu mau jelasin logika program ke orang lain sebelum mulai ngoding. Banyak yang mikir, ngapain belajar algoritma? Kan tinggal pakai bahasa pemrograman aja. Bahasa pemrograman itu cuma alat buat nulis, tapi algoritma adalah otaknya. Dengan algoritma yang bagus, kode kamu jadi lebih cepat, efisien, dan gampang dimodifikasi. Semua hal keren yang kamu lihat di dunia teknologi, kayak Google Search, GPS, AI, sampai rekomendasi Netflix, semuanya berdiri di atas algoritma yang kompleks. Algoritma punya beberapa kategori. Yang pertama, sequential algorithm. Semua langkah dijalankan berurutan dari awal sampai akhir. Contohnya menghitung luas persegi panjang. Yang kedua ada selection atau decision making algorithm. Mengandung logika percabangan. Kalau ini, maka itu. Contohnya menentukan nilai lulus atau gagal. Yang ketiga, iteratif algorithm atau looping. Ada proses pengulangan. Contohnya, proses menghitung total gaji karyawan dari daftar panjang. Lalu yang keempat ada recursive algorithm. Fungsi yang memanggil dirinya sendiri, biasanya buat masalah matematis atau struktur data kompleks. Contohnya faktorial atau pohon biner. Dan yang kelima ada search algorithm, buat mencari data tertentu dari sekumpulan data. Contohnya linear search atau binary search. Lalu yang terakhir, yang keenam, sorting algorithm, yaitu untuk mengurutkan data. Contohnya ada bubble sort, selection sort, merge sort, quick sort. Setiap algoritma punya kelebihan dan kelemahan. Misalnya bubble sort. Bubble sort gampang tapi lambat. Quick sort cepat tapi lebih kompleks.
Nah, ada contoh penerapan algoritma. Contohnya itu ada di Google Search, pakai algoritma PageRank buat menentukan hasil pencarian paling relevan. Lalu ada media sosial, algoritma rekomendasi buat munculkan postingan yang sesuai minat kamu. Yang ketiga ada aplikasi ojol atau Maxim, algoritma pathfinding buat cari rute tercepat. Ada e-commerce juga, yaitu algoritma sorting dan filtering buat urutkan produk sesuai harga atau rating. Terus ada AI dan machine learning. Ini sebenarnya cuma algoritma kompleks yang bisa belajar dari data. Semua tadi itu dimulai dari konsep dasar yang sama, input, proses, output. Algoritma nggak bisa berdiri sendiri. Dia selalu bekerja bareng struktur data, yaitu cara kamu menyimpan dan mengatur data. Contohnya, kalau datanya kecil dan statis, itu pakai array. Kalau sering tambah atau hapus, itu linked list. Kalau butuh pencarian cepat, itu pakai hash table. Kalau butuh urutan logis, itu pakai tree atau graph. Pilihan struktur data bisa mengubah performa algoritma secara drastis. Bayangin kamu punya algoritma super cepat, tapi data kamu disimpan acak dan berantakan. Hasilnya sama aja lambat. Jadi, algoritma plus struktur data sama dengan efisiensi. Jadi, simpelnya, algoritma itu langkah logis untuk menyelesaikan masalah. Harus jelas, efisien, dan punya hasil akhir. Bisa ditulis dengan teks, pseudocode, atau flowchart. Ada banyak jenis algoritma tergantung fungsi dan kompleksitasnya. Dan yang paling penting tanpa algoritma, program hanyalah teks tanpa logika.